Puji syukur kepada Allah Bapa di surga atas anugerah dan kasih setianya yang besar bagi kita, hingga kita masih ada sampai hari ini, menikmati begitu banyak berkat dan pemeliharaan Tuhan. Memulai aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan hikmat bagi jiwa kita. Mari berdoa memohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa Maha Pengasih, terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang menyapa kehidupan kami hari ini, menyegarkan pengharapan kami, mengokohkan iman percaya kami, dan menjadi penuntun, pegangan bagi setiap situasi hidup ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, pembacaan saat ini terambil dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1-17. Sebagai bahan renungan kita akan membaca ayat yang ke-10. Silahkan saudara-saudara membaca keseluruhan ayat dalam perikop ini. Yosua 3 ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Saudara-saudara, tema renungan saat ini, Allah berdiri menjadi pembela. Setelah kedua pengintai yang disuruh Yosua mengintai negeri dan kota Yeriko pulang dan memberitahukan hasil pengintaian mereka kepada Yosua, maka Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk bersiap dan berjalan menyeberangi sungai Yordan. Yosua memerintahkan agar setiap suku memilih seorang untuk mengatur pasukannya. Dan suku Lewi yang bertugas untuk mengangkat dan membawa tabut Tuhan harus mendahului perjalanan bangsa Israel, seperti yang Tuhan firmankan, agar mereka bisa melewati segala rintangan yang akan merintangi perjalanan mereka. Tabut Tuhan adalah pribadinya sendiri. Karena itu bangsa Israel harus mendahulukannya dalam menempuh perjalanan ke tanah perjanjian. Jika Tuhan bersama bangsa Israel, siapakah yang bisa melawan dan menghadang mereka? Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Gergasi, orang Feris, orang Amori, dan orang Yebus pun tidak bisa mengalahkan mereka. Tuhan yang akan berdiri dan menjadi pembela bagi bangsa Israel. Tuhan juga menjadi pembela bagi kita, asal kita mau dahulukan Dia dalam perjalanan hidup kita. Kalau bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang yang menghadang perjalanan mereka, karena Tuhan yang mendahului mereka, tidakkah kita juga akan mampu melawan segala persoalan dan masalah yang menghadang perjalanan iman kita ketika kita mendahulukan Tuhan dalam setiap aktivitas kita? Penyertaan Tuhan pasti kita alami, dan caranya membela kita selalu ajaib. Karena itu mari utamakan dan dahulukan Tuhan di atas segalanya, agar apapun dan siapapun yang akan menghadang dan menghalangi perjalanan hidup kita akan mampu mengalahkannya, karena Tuhan ada beserta dan selalu bertindak membela umat pilihannya yang mengandalkan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan yang pengasih, kami bisa bangun pagi ini untuk memulai segala aktivitas
Dan kami memohon agar Engkau memimpin dan melindungi kami dalam segala perkataan dan perbuatan. Kiranya setiap hari membuat kami lebih mendekat dan melekat kepadamu dan menjadi serupa Kristus. Dan kiranya anugerah-Mu melingkupi hidup kami, damai-Mu memenuhi hati kami, sukacita-Mu menjadi kekuatan kami. Kami serahkan dari awal hari ini sampai malam nantinya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau berterima kasih untuk berkat-Mu yang akan mencukupi segala kebutuhan, bahkan berkelimpahan untuk menjadikan kami saluran berkat bagi sesama. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, berilah hidupmu dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan menyelesaikan segala perkara. Terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sesungguhnya menyertai, memberkati, dan memelihara kehidupanmu kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Allah yang menyapa kehidupan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita sekalian.